Dan di sana ada banyak pasar dan juga ada banyak hal di dalam VTube yang nanti akan bisa diterima, akan menyebabkan VTube bisa diterima di masyarakat dunia. Saat itu UMKM akan mendapatkan porsinya untuk bisa mengenalkan produk-produknya ke seluruh dunia. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman VTuber dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan saya Mithan Anis di channel Sandikala. Apa kabar teman-teman? Semuanya sehat ya? Mudah-mudahan yang sehat, mudah-mudahan selalu dilimpahi kesehatan. Yang sedang sakit segera disembuhkan. Teman-teman, beberapa konten saya tidak tentang video ya, dan saya melihat ada beberapa reaksi dari teman-teman VTuber atau mungkin ada juga ya dari hater ya, hater yang coba memancing di air keruh ya, bahwa ada beberapa yang kemudian melarang saya untuk membuat konten selain video. Nah, jadi ada semacam arus yang melarang, seakan-akan saya ini bekerja untuk mereka. Jadi seakan-akan saya membuat konten-konten tentang VTube itu merupakan satu tugas yang harus saya laksanakan karena mendapatkan sesuatu gitu teman-teman ya. Jadi yang seperti ini sebenarnya tidak tepat, bahwa kami para konten kreator itu menyampaikan apa yang kami sampaikan karena kami punya kepedulian kepada VTube, juga kepada teman-teman member, kepada teman-teman VTuber. Jadi bukan karena semata-mata sebuah tugas yang harus kami emban tanpa kami boleh noleh ke sana kemari gitu, tanpa kami boleh menoleh ke kanan dan ke kiri. Seakan-akan kami ini adalah mesin gitu, atau seakan-akan kami ini adalah pegawai gitu. Jadi tidak seperti itu konsepnya teman-teman ya. Supaya dipahami bahwa kami selama ini mendedikasikan channel kami untuk menyampaikan edukasi, menyampaikan informasi, untuk memberikan motivasi kepada teman-teman VTuber itu karena kami memandang bahwa itu penting untuk dilakukan. Dan itu bukan satu ikatan yang membuat kami harus melakukan hanya itu gitu loh. Jadi bukan seperti itu. Jadi kami bukan konten kreator bayaran gitu. Paham ya? Nah, mudah-mudahan teman-teman bisa memahami apa yang kami lakukan. Makanya teman-teman Pandawa 5 ya, itu ya menyampaikan apa yang ingin disampaikan. Kami konten kreator itu adalah para seniman konten ya, seniman isi, konten itu isi dari tayangan-tayangan di platform YouTube ini. Jadi supaya dimengerti bahwa kami mempunyai satu etikat, satu niat, satu komitmen untuk memberikan apa yang bisa kami berikan kepada VTube dan kepada para VTuber. Jadi bukan karena kami bertugas, itu bukan orang yang disuruh-suruh gitu. Jadi kami mempunyai kebebasan untuk menyampaikan kabar apa saja, atau peluang bisnis apa saja, atau bahkan mungkin saya mengaji misalnya, bisa mengkaji ilmu-ilmu agama, itu adalah satu hal yang
mungkin kami lakukan sebagai konten kreator. Kami konten kreator, jadi kami bukan apa istilahnya, bukan tim dari manajemen. Memang yang kami sampaikan adalah informasi-informasi valid dari manajemen, karena kebetulan kami diberi informasi itu untuk disampaikan. Gitu ya. Oke teman-teman, di beberapa konten saya yang akhir-akhir ini saya melihat beberapa komentar dari teman-teman VTuber ya, tentu saja komentar ini dari VTuber karena ini kaitannya dengan VP ya. Ada tidak sedikit teman-teman yang kemudian mempunyai niat, mempunyai keinginan bahwa nanti kalau VTube sudah on, teman-teman mau kuras VP, mau kalau perlu ads programnya tidak diaktifin kembali, semuanya dijual. Tidak sedikit yang mau tutup akun ya. Ini satu pemahaman yang tidak benar teman-teman. Kalau teman-teman memahaminya bahwa VTube nanti on hanya sebentar, mau bayar VP saja, kemudian setelah itu off lagi, teman-teman salah tafsir. Teman-teman salah mengerti bahwa VTube kalau on, kalau besok ini on, mungkin minggu depan atau mungkin setelah minggu depan atau mungkin minggu setelah depan gitu ya, pekan setelah pekan depan atau mungkin pekan depan besok, kapan saja VTube nanti on, itu artinya VTube sudah kuat luar biasa teman-teman. Terlepas apakah ketika buka langsung bisa menonton dan semuanya bisa seperti dulu lagi, atau pelan-pelan, nah itu kita belum tahu saat ini ya. Tapi saya tandaskan sekali lagi bahwa kalau terjadi VTube nanti on, dan itu yang sedang diupayakan, itu yang sedang kerjakan, itu yang sedang diperjuangkan oleh tim manajemen, itu artinya kalau on ya, itu artinya VTube tidak akan off lagi. VTube akan menjadi begitu besar. Karena visi dari VTube yang akan datang itu diperbesar dan menjadi besar, teman-teman. Oke, saya tidak akan bisa menyampaikan detailnya karena memang belum ada detail yang bisa kami sampaikan. Tapi boleh teman-teman ingat, sekarang baik teman-teman yang mungkin memang ada rencana untuk memindahkan semua aset dari VTube ke bisnis lain, saya siapapun ya, baik yang seperti itu ataupun yang masih pengen stay di VTube, saya sampaikan ditunggu aja, dititeni orang Jawa itu dititeni atau ditandai. Nanti akan seperti apa? Anda boleh saja cabut, ditutup akunnya, terserah. Tapi Anda akan menemui VTube ini akan long live. Ketika itu terjadi, ya Anda sudah kadung nggak punya akun, ya mesti daftar lagi kan. Kalau Anda pengen menjadi VTuber lagi, gitu. Itu saya menyarankan supaya jangan dikuras, jangan dihabisin, jangan ditutup akunnya. Itu saran saya. Jadi saran saya ini dasarnya karena saya ingin menyampaikan bahwa VTube ini nanti kalau memang nanti sudah on, VTube akan sangat kuat. Kemudian kita ingat teman-teman bahwa VTube ini lahir sesuai dengan momennya. Jadi awal pandemi adalah momen di mana VTube memang pas untuk lahir. Dan tidak banyak aplikasi yang bisa lahir dan besar seperti VTube. Besarnya VTube ini luar biasa. Jumlah member yang begitu besar didapatkan hanya dalam waktu yang cukup singkat, itu adalah satu anugerah yang luar biasa. Jadi teman-teman, kalau kemudian merasa takut nanti VTube scam, VTube tidak akan scam teman-teman.
Kalau besok itu sudah di-on-kan, tidak akan scam. Jadi nggak perlu ada rasa takut itu. Rasa takut itu sebaiknya dihilangkan. Ya, kalau mau mengambil return of investment, nggak apa-apa. Itu wajar. Sangat boleh, sangat wajar bahwa setiap bisnis itu memang pasti ingin ROI, ya, return of investment-nya pengen cepat kembali. Tapi kalau sudah kembali investment-nya, jangan kemudian ditutup akunnya, lanjutkan. Jadi tetap ada yang di VTube dan sebagian diambil, it's okay, karena memang diberi kesempatan untuk mencairkan VB nanti. Teman-teman yang mempunyai usaha, para pelaku UMKM, ya. UMKM itu range-nya besar nih teman-teman nih. Mulai dari kaki lima, ya, pokoknya semua yang modalnya di bawah 50 juta itu usaha mikro. Sampai yang usahanya mencapai 1,4 miliar itu masih menengah, teman-teman. Belum besar, ya. Maka bagi teman-teman yang mempunyai usaha itu di level itu, saya kira sudah saatnya untuk mengelevasi, untuk meningkatkan kelasnya, ditingkatkan kelasnya, baik kualitasnya, baik. Kemudian kalau sudah naik kualitasnya, kuantitinya ini bisa naik sebuah usaha itu karena apa? Karena sales, ya. Karena demand-nya naik. Kalau demand-nya naik, maka otomatis supply akan dinaikkan. Tidak bisa sebuah usaha itu supply dulu dibesarin, baru mencari demand. Itu terbalik. Nanti ketika supply-nya tidak mampu diterima oleh demand atau tidak match, mungkin supply-nya bukan hal-hal yang dibutuhkan oleh pasar sehingga demand-nya tidak besar, bahaya, bisa collapse. Maka demand menjadi hal yang paling utama didahulukan di dalam membangun sebuah usaha. Maka apa, teman-teman? Pasarkan produk Anda. Pasarkan produk Anda, kemas dulu dengan sebaik-baiknya, kasih kualitas yang terbaik, pasarkan melalui media sosial. Dan ingat, VTube nanti akan menjadi media sosial terdepan. Dia akan menjadi lifestyle, teman-teman. Kalau dulu Facebook boom, betul-betul boom, sampai hampir separuh atau mungkin seperempat penduduk bumi ini menjadi memiliki akun Facebook. VTube nanti akan seperti itu, teman-teman. Karena dia mempunyai semua yang diperlukan pasar untuk sampai ke sana. Itulah makanya saya katakan VTube nanti menjadi sebuah gaya hidup, gitu. Nah, ketika VTube diterima oleh manusia sedunia, oleh orang-orang yang melek terhadap teknologi informasi khususnya, dan di sana ada banyak pasar dan juga ada banyak hal di dalam VTube yang nanti akan bisa diterima, akan menyebabkan VTube bisa diterima di masyarakat dunia. Saat itu UMKM akan mendapatkan porsinya untuk bisa mengenalkan produk-produknya ke seluruh dunia. Dan teman-teman optimis, teman-teman yang punya atau yang merupakan pelaku UMKM, jangan lupa bergabunglah nanti kalau sudah on, bergabunglah dengan VTube dan pasarkan produknya di VTube. Jangan lupa itu, ini penting sekali. Teman-teman, sekali lagi saya ingin mengingatkan bahwa bisnis ini, dunia ini, hidup di dalam dunia ini, kita tidak akan lepas dari bisnis. Karena apa? Kita bagaimanapun juga harus mempersiapkan masa depan kita, masa depan anak-anak kita, keluarga kita, ya. Dan ada
satu pepatah, jangan taruh telur di satu sarang ya. Jangan taruh telur di satu wadah. Benar teman-teman. Seseorang yang hanya mempunyai sebuah bisnis, satu saja bisnis, ketika bisnis ini terjadi resiko, maka seluruh hidupnya hancur, teman-teman. Untuk itu, sebaiknya seseorang memiliki beberapa bisnis. Kalau saya punya toko jam, saya juga eksportir furniture, saya juga seorang seniman, saya menjual lukisan, dan lain sebagainya. Ada beberapa bisnis yang ketika masa pandemi semuanya, nih saya sudah naruh banyak telur nih. Saya sudah naruh banyak telur di banyak sarang, di banyak wadah, di banyak tempat. Tapi karena pandemi semuanya kolaps, teman-teman. Semuanya. Tidak satu dua. Semua bisnis saya kolaps. Ya, tidak kemudian kolaps 100% ya, tapi banyak penurunan yang luar biasa. Teman-teman, begitu pula perubahan ini akan membuat semua yang ada di dunia ini akan mengalami itu. Apapun itu bisnisnya, maka teman-teman pastikan Anda punya bisnis yang banyak. Karena dengan itu Anda bisa bertahan. Dan VTube dalam hal ini sudah membuktikan diri menjadi leading sektor di dalam bisnis yang dia penetrasi ke dalamnya. Dan saya ingatkan lagi, teman-teman, meskipun saat ini teman-teman mungkin sudah capek nunggu atau sudah gregetan gitu, tapi sabarlah, sedikit lagi nih, sedikit lagi, benar-benar sudah kalau kita hitung dari Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, 7 bulan, kita udah jalan 7 bulan, hampir ya, 7 bulan kurang ya. Kalau hanya kurang 1, 2, 3 minggu, itu pendek waktunya dibanding yang sudah kita jalani. Jadi bersabarlah dan tetap optimis. Tapi be realistic. Bersikaplah realistis. Tetap harus survive. Demikian, dan mudah-mudahan teman-teman semuanya dikaruniai kesehatan ya. Sekali lagi, sehat penting. Sehat jasmani dan rohani. Dan selalu sukses dimanapun Anda berbisnis.